Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari saya ajak bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berdoa, kita mau mulai ibadah ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan, atas anugerah-Mu Tuhan. Kami hadir di sini Bapak, kami mau memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorai untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, dan kami siap memuji-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Dia Allah kita, Dia damai sejahtera kita. Amin. Dia Allah damai sejahteraku. Yes. Thank you Lord. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya pada yang kekal yang mengubahkan segenap hatiku. Masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, Kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Oh, katakan, Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Oh, masa depanku ada di tangan-Mu, takkan ku takut, Kau besertaku. Ku bersandar pada firman-Mu yang menuntunku, terangi jalanku. Yeay. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalamku. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata di dalam hidupku. Amin. Janji-Mu nyata. Yes. Oh, oh, Yesus. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku, janji-Mu nyata. Yes. Kau damai sejahtera dalamku, keyakinan di tengah ragu, melampaui semua mimpiku. Yes. Amin. Hidupku. Oh, dalam hidupku. Yes, janjinya nyata. Yes, amin. Ya, Bapak, nyalakan api-Mu dan kehidupan kami Tuhan. Beri semangat, yes. Thank you Lord.
kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawab. yes. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi katakan keajaiban terjadi. Amin. Sama-sama katakan yes. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan yes. Roh Kudus membakar setiap kami yes. Naikkan pujian, mujizat terjadi yeah. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi ajaiban terjadi. Tepuk tangan di atas kepala seperti ini yes. Katakan oh 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 yes. Oh 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 Thank you Jesus. Yes, keajaiban-Mu nyata. Yeah. Katakan Roh Kudus. Yes. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 yes. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh yes. Katakan keajaiban terjadi. Amin. Yes. Setiap kita yang percaya keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Dia Yesus, Dia Allah yang baik, bahkan teramat baik. Saya percaya setiap kita ada di mana di kondisi
Ketika kita baik, kita bisa bersyukur. Tapi bagaimana ketika kita nggak baik? Apakah kita bersyukur? Saya percaya semua hal dalam kehidupan kita itu semua karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Apa yang ada dalam kehidupan kita semua karena kemurahan Tuhan. Bukan ada karena gagah dan hebat kita, enggak, tapi semua dari Tuhan. Dan saya percaya itu semua untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita ada saat ini semua karena Tuhan. Kita patut bersyukur, kita wajib bersyukur, kita muliakan nama Tuhan. Apapun itu keadaan kita, saya percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan teramat baik. Amin. Yes. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Yes. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yes, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau Yes, sangat Engkau baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena Kasih yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena yes, semua karena Tuhan. aku hidup hari ini, Terima kasih Yesus. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Thank you. Yes. Terima kasih Yesus. Yes. Katakan sama-sama. Yes. Aku ada saat ini, semuanya karena Kasih-Mu. yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Semua karena Engkau. Aku hidup hari ini, Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
ini. Yes. Aku. Yes. Semua karena Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Yes. Oh Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Yes. Teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Semua karena Engkau Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kau hiasi hidup kami dengan kasih-Mu Yesus. Yes, kami bersyukur Bapa. Apapun keadaan kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan. Yes, kami percaya itu semua karena rancangan-Mu Tuhan. Apapun yang ada dalam kehidupan kami semua karena Engkau. Yes, karena Engkau baik Yesus. Karena Engkau baik, Engkau teramat baik Tuhan. Yes, ini kami Tuhan. Kami bersyukur Bapak Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Lord. Kau baik, Kau Yesus, Kau baik Yesus, Kau baik, Kau baik. Yes, Kau teramat baik. Yes, yes. Thank you Jesus. Terima kasih. Ini kami Yesus, ini kami Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Yes, kami percaya Engkau ada tempat ini Tuhan. Yes, terima kasih, terima kasih. Yes, ini kami. Yes, sama siap kami Tuhan. Yes, siap kami Tuhan. Yes, masing-masing. Yes. Terima kasih Yesus. Yes. Terima kasih Yesus. Aku hidup Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena yes. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes. Terima kasih Tuhan, Kau baik Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau baik Tuhan. Kau sangat baik Tuhan. Kami mau hidup kami untuk Engkau Tuhan. Apapun yang ada pada kami untuk Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena itu juga berasal dari Engkau Tuhan, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Yesus.
Terima kasih Yesus, terima kasih saat ini Bapak kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau berbicara Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Shalom. Saudara sekalian. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, saudara-saudara? Luar biasa. Luar biasa. Artinya semua baik-baik saja atau luar biasa sebetulnya Anda sedang mengalami pergumulan tapi Tuhan menolong. Amin. Amin, saudara. Baik, saudara, kita belajar di minggu yang terakhir di bulan Januari ini. Kita masih berbicara tentang hal yang penting dan kita akan berbicara bersama, belajar bersama, saudara-saudara, yaitu life in community of grace. Nah, saudara, di bagian terakhir ini kita akan belajar bersama hal yang penting berkaitan dengan gereja kita bersama-sama ini ya, khususnya gereja IGF Living Water di tempat ini. Kenapa kita belajar komunitas kasih karunia? Kenapa kok istilahnya komunitas kasih karunia? Ya, karena ketika kita ada di tempat ini, kita bergereja, ya, kita kan sedang berbicara tentang orang-orang yang diselamatkan oleh karena kasih karunia. Jadi kenapa komunitas kasih karunia? Jadi karena apa? Karena orang-orang yang ada di dalamnya ini adalah orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia. Kasih karunia keselamatan, ya. Juga kasih karunia yang lain yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia. Saudara yang mendapat kasih karunia, setuju katakan amin? Amin ya. Kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia. Nah, yang kedua, kenapa kita berbicara tentang komunitas kasih karunia? Karena orang-orang yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang tidak sempurna. Jadi kita ini yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang tidak sempurna dan masih butuh kasih karunia, anugerah. Ya, kita butuh anugerah. Siapa di sini yang merasa bahwa Anda adalah orang yang tidak bisa salah, yang sempurna? Bisa angkat tangan saudara? Tidak ada ya? Oke, semua termasuk yang lagi ngomong ini, kita bisa punya kesalahan. Kalau kita masih tidak sempurna, itu artinya kita masih butuh kasih karunia. Itu sebabnya saya selalu mengatakan di gereja kita, jangan ada orang yang menghakimi orang lain, yang menghakimi saudara seiman. Kita tidak mau menjadi orang Kristen yang menghakimi orang lain. Karena kita bukan orang yang sempurna. Kita ini orang yang masih bisa salah. Amin, saudara-saudara? Ya, itu sebabnya butuh kasih karunia. Nanti kita akan bicara lebih jauh. Satu lagi, kenapa kita berbicara tentang komunitas kasih karunia? Karena komunitas ini tidak akan berjalan jika orang-orang yang ada di dalamnya tidak memiliki kasih karunia. Saudara, tadi saya mengatakan ada hal yang penting yang harus kita mengerti, ya, yaitu Tuhan mau supaya kita hidup dalam komunitas kasih karunia. Komunitas kasih karunia itu kita, saya dan saudara, ya, secara khusus gereja kita saja. Kita berbicara tentang IGF Living Water, ya. Jadi kita ini adalah komunitas kasih karunia. Kita akan belajar bersama hari ini, saudara. Saya ingin mengatakan dengan statement ini, mengawalinya, saudara, yaitu apa? Kekristenan yang benar itu memang bersifat personal, saudara. Personal, tetapi tidak bersifat private. Dari mana saya membuat statement ini, saudara? Tentu dari firman Tuhan. Saya akan buktikan dari firman Tuhan, saudara. Saya akan
menjelaskan kepada saudara, sekali lagi ya, ini statement ini penting sekali. Kekristenan yang benar itu bersifat personal, ya, tetapi tidak bersifat private. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Ayatnya mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, saya kasih garis bawah nih saudara. Hukum yang kedua yang sama dengan itu, dengan hukum yang pertama maksudnya saudara. Jadi tidak boleh dipisah ini saudara, kedua hukum ini. Jadi satu kesatuan, karena ini sama saudara. Yaitu apa? Ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, hukum yang pertama itu menunjukkan bahwa kalau kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen, maka kita ini harus punya hubungan yang personal dengan Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan Allahmu, ya tentu dengan segenap hati, segenap jiwa, tapi itu secara personal, secara pribadi. Saya selalu mengatakan bahwa kekristenan ini bukanlah semata-mata agama. Karena kalau kita bicara agama, ya karena kita di Indonesia, jadi itu kekristenan disebut sebagai salah satu agama, ya, diakui sebagai salah satu agama di Indonesia. Tapi sebetulnya kekristenan itu, saya mau katakan saudara, itu adalah berbicara tentang hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Saya dengan Tuhan itu secara personal, secara pribadi memang, saudara, secara personal. Kita punya tanggung jawab masing-masing. Walaupun suami dan istri satu, tetapi masalah mengasihi Tuhan tidak boleh diwakilkan, saudara. Nah, yang kedua itu, ya, yang kedua itulah menunjukkan not private, saudara. Karena kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Personal, oke, personal, tapi jangan private, saudara. Kita ini harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa ini saya taruh di bagian akhir di bulan ini? Karena ini gong yang penting buat kita, saudara. Gongnya gitu penting. Saya ingin supaya jemaat IFGF Living Water di tempat ini adalah jemaat yang sedang hidup di dalam community of grace, saudara. Ya, di mana ada dalam komunitas yang namanya komunitas kasih karunia, menyadari bahwa kita ini ada di komunitas kasih karunia. Ya, nah saudara, jadi jelas sekali bahwa Tuhan mau supaya kita itu saling mengasihi. Di dalam bahasa Indonesia ini ada kata yang menurut saya bagus sekali, kata saling ini, saudara. Ya, kata saling. Jadi ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari, 1 Petrus pasal 3:8 mengatakan demikian, saudara. Karena saya akan fokus ke bagian yang kedua, yaitu mengasihi sesama, community of grace tadi ya, saudara ya. Jadi saya akan fokus yang pertama yang mengasihi Tuhan, oke, kita sudah. Nah, kita akan belajar yang hidup dalam komunitas kasih karunia ini, saudara, yaitu saling. Ya, kita sedang fokus dengan kata saling. Nah, 1 Petrus pasal 3:8 bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian. Kesimpulannya ialah, hendaklah saudara-saudara seia sekata dan seperasaan, hendaklah kalian saling sayang menyayangi seperti orang-orang yang bersaudara, dan hendaklah kalian saling berbelas kasihan dan bersikap rendah hati. Yang saya mau garis bawahi itu adalah kata saling. Tapi sebenarnya dalam bahasa Inggris itu bagus sekali, saudara. Ya, saudara, perhatikan, saudara. Ya, bahwa loving one another, saudara. Jadi mengasihi antara satu dengan yang lain. Saling. Kalau bahasa Indonesia itu ada kata saling. Nah, ini saudara. Ya, makanya saya bikin tebel nih, saudara ya. Karena ada kata saling. Saling itu ya artinya satu dengan yang lain gitu ya, saudara, saling. Saya dengan Pak Joko, saya dengan Pak Dito, ya, saya dengan Pak Wid. Nah, itu saling begitu, saudara, saling.
Saling apa? Saling mengasihi dikatakan di sini, saudara. Nah, ini penting, saudara. Kenapa? Karena jujur, saudara, sejak awal gereja ini dibangun dengan konsep sebagai family, sebagai keluarga. Kita tidak mau jadi gereja yang kalau datang nggak kenal sama kiri kanannya, pulang gitu aja, saudara. Karena ada banyak gereja hari ini, orang datang ke gereja, dia nggak kenal kiri kanannya, saudara. Kemudian dia pulang, bye-bye gitu, saudara. Padahal dia ibadah, sampingnya ini ya sama-sama semangat begitu. Tapi begitu pulang ya pulang gitu aja, saudara. Dan tidak kenal, tidak saling kenal satu dengan yang lain, saudara. Tetapi di gereja ini kita tidak ingin membuat gereja yang seperti itu. Karena di gereja ini kita mau menjadi gereja yang hidup dalam ini, saudara, tadi komunitas kasih karunia yang saling, saudara. Jelas kalau saling itu ya saling mengenal pasti, saudara. Ya, jangan sampai ada di tempat ini yang tidak saling mengenal, saudara. Firman Tuhan mengatakan kita harus saling, kita harus mengenal. Misalnya diawali dari mengenal, saling. Ya kalau nggak mengenal kita nggak bisa mengasihi, kan ya. Kita harus mengenal dulu baru kita mengasihi. Nah, itu sebabnya kenal satu dengan yang lain. Amin. Nah, pertanyaannya kan begini, hari ini yang segini saja, saudara, benar nggak kita sudah kenal nama-nama yang lain ini, saudara? Ayo, ada yang kenal, ada yang nggak kenal? Ada? Coba lihat kanan kiri mana? Ada yang nggak kenal? Tapi gini, saudara, semua kita belajar untuk mengenal terlebih dahulu, ya. Gereja kan begitu, masa gereja nggak saling kenal? Aneh, saudara. Kalau menurut saya gereja kemudian nggak saling kenal, begitu kan aneh. Betul, saudara? Iya. Ya, jadi kan harus saling mengenal. Oke. Lalu berikutnya, kata saling saya tadi mengatakan adalah kata yang sangat powerful, ya, di dalam community of grace. Betul-betul ini sangat powerful kata saling ini, saudara. Saling apa? Dalam komunitas kasih karunia ini saling apa? Jelas yang pertama saling mengampuni. Amin. Saling, ini ada ayatnya semua ya. Saling mendahului memberi hormat, saling membangun, saling menasehati, saling memperhatikan, saling membantu, saling membasuh kaki juga ada, saudara. Saudara perhatikan satu persatu ini, saudara. Inilah yang ada di komunitas kasih karunia, saudara. Saling mengampuni. Karena inilah yang harus terjadi di dalam komunitas kasih karunia. Ya. Komunitas kasih karunia kan berbicara tentang gereja yang dibangun dari setiap rumah tangga atau keluarga-keluarga. Jadi kan gereja itu isinya adalah keluarga-keluarga. Setuju, saudara? Oke, ini tidak akan pernah terjadi saling mengampuni di dalam gereja, tidak akan pernah terjadi kalau di keluarga tidak ada saling mengampuni. Gereja yang baik itu dibangun dari keluarga-keluarga yang baik. Setuju? Setuju, bukan dibalik ya. Gerejanya baik, tapi rumah tangganya kacau balau. Saya nggak yakin itu, saudara. Itu nggak ada ceritanya, kebalik, saudara. Ya, karena apa? Nggak mungkin itu gereja baik kalau dibangun dari rumah tangganya nggak baik. Nggak mungkin, itu berarti ada yang salah, something wrong, saudara. Kenapa? Berarti itu munah namanya, munafik, saudara. Kelihatannya di gereja baik, ya kan, saudara. Ya, suami istri digandeng juga. Wah, jalannya ya kan kayak itu loh, kayak pada saat dong deng 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 gitu kan, dong deng jalannya, tapi begitu sampai di depan pintu rumah, lepas, saudara, ya kan. Yes, kamu sendiri, saya sendiri, gitu, saudara. Kenapa saya berbicara tentang ini, saudara? Karena ini ternyata hal yang sangat penting, saudara. Kalau di rumah ada saling mendahului memberi hormat, maka di gereja pun akan ada saling mendahului memberi hormat, saudara. Kalau di rumah ada saling membangun, mudah sekali orang di gereja, ada di gereja itu kan saling membangun, gampang sekali, saudara. Mudah, akan mudah.
Di rumah saling memberikan nasihat, menasehati. Nanti di gereja juga gampang. Begitu seterusnya, saling memperhatikan. Kalau di rumah, ya bisa saling memperhatikan, di gereja pun akan melakukan yang sama, gitu saudara. Jadi hari ini saya rindu, saudara, kita ini membangun gereja bersama-sama, saudara. Bukan gereja yang nggak tahu kanan kirinya, yang cuek dengan kanan kirinya, saudara, yang nggak peduli dengan kanan kirinya. Padahal kita sedang membangun gereja ini sebagai big family. Tadi kan ada ayatnya, saudara ya. Mana saudara ayatnya tadi? One big happy family. Nah, ini dalam bahasa Inggris, saudara ya. Ya, kita sedang membangun keluarga yang gereja yang begini, saudara. Ya, gereja yang ini loh, saudara. Ini one big happy family. Sampai titik ini sih saya merasa gereja ini happy family, saudara saya. Soalnya saya ini ya tidak stres, saudara, menggembalakan saudara, gitu ya, saudara. Sampai detik ini saya kelihatan sehat-sehat, baik-baik saja gitu loh, saudara kan. Itu beneran, saudara. Karena apa? Karena saudara ini happy family, saudara ya kan. Amin, saudara. Gak ada di tempat ini yang macam-macam gitu, gak ada. Saya tuh senang sekali menggembalakan saudara karena saudara ini sangat-sangat hidup dalam kasih karunia, begitu loh, saudara. Paling tidak saudara menolong saya untuk saya hidup lebih panjang gitu. Oke, saudara. Ya. Biasanya gembala-gembala tuh stres gitu, saudara, karena ngurusin jemaatnya yang aduh minta ampun, saudara ya. Nggak tahu hidup dalam kasih karunia gitu, saudara. Oke, kembali, saudara. Nah, tapi ini yang harus terjadi, ya. Itu sebabnya ayatnya mengatakan, saudara, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling apa, saudara? Saling mendorong, ayo saling support satu dengan yang lain. Di tempat ini tidak ada, kalau ada yang mau melayani kemudian dihambat, ya, merasa bahwa orang baru kok mau macem-macem gitu kan. Saya ini loh senior gitu kan. Ya, nggak ada di sini. Saya melihat ya di sini itu justru senior-seniornya itu memberikan kesempatan buat yang baru-baru yang masih muda-muda ini, ya, untuk bisa melayani Tuhan. Wah, luar biasa, luar biasa. Justru memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk bisa melayani, ya, saling mendorong satu dengan yang lain. Ya, amin, saudara. Oke, lanjut. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, saudara, jangan berani-berani ngaku kita muridnya Tuhan. Jangan berani mengaku kalau kita ini muridnya Tuhan, kalau kita ini masih hidupnya ini masih gontok-gontokan, saudara. Jangan bilang gereja itu ada Tuhan Yesusnya, itu, saudara, kalau gereja itu masih ribut-ribut terus, saudara. Kenapa? Karena kalau kita adalah murid Tuhan Yesus, maka jelas tanda yang paling kelihatan itu adalah kita saling mengasihi, saudara-saudara. Amin, saudara. Haleluya. Itu sebabnya sekali lagi, saudara, ini menjadi hal yang penting yang perlu saya sampaikan. Di bulan pertama ini, mengawali tahun 2022, karena kita ini harus live in clarity, saudara. Oh, sudah ganti loh sekarang, saudara ya. Keren ya, saudara ya. Udah ganti nih, ya. Kita harus hidup dalam kejelasan. Jemaat ini harus hidup dalam kejelasan. Amin, saudara. Hidup kita harus jelas. Itu, saudara. Dan salah satunya adalah ini, kita harus betul-betul menyadari bahwa Tuhan mau supaya kita hidup di dalam komunitas kasih karunia ini bersama saudara-saudara seiman kita yang lain. Nah, saudara, di dalam komunitas kasih karunia ada hal yang penting lagi, ya, dibanding tadi yang di awal tadi di sana juga, saudara. Tapi ini saling menerima dan tidak menghakimi.
Yang saya ingin ini dikembangkan di dalam kehidupan kita gereja Tuhan di tempat ini. Tolong saudara-saudara, kalau ada orang yang sedang berbuat salah, saya mohon jangan hakimi orang itu, saudara-saudara. Orang sudah salah, dia butuhnya bukan dihakimi, tapi butuhnya ditolong, saudara. Kita jangan saling menghakimi. Orang itu bisa salah. Tuhan saja memberikan kesempatan kedua selalu, saudara. Kok kita berani-beraninya menghakimi? Tuhan saja yang menciptakan manusia aja memberikan kesempatan kok. Kita sebagai manusia kok berani menghakimi, saudara? Jangan, saudara ya. Justru orang itu kalau lagi salah, kalau ditolong, dan saudara yang menolong, wah, orang itu, saudara, hidupnya pasti akan diubahkan, saudara. Hidupnya dijamah sama Tuhan. Karena lewat saudara, ya, saling menerima ketidaksempurnaan satu dengan yang lain. Ayo, ingat sekali lagi, semua kita tidak sempurna, tidak ada yang sempurna. Ayo, tapi kita semua belajar untuk hidup dalam kebenaran. Memang kita tidak sempurna, tapi kita punya niat belajar, bertumbuh bersama-sama, saudara. Ya, saling memberikan toleransi perbedaan. Kalau ada perbedaan, ya sudahlah, saudara. Ya sudahlah. Namanya orang bisa punya perbedaan gitu, saudara. Nggak perlu, saudara. Atau ada pendapat yang berbeda, bisa dibicarakan, saudara ya. Tapi harus memberi toleransi. Nah, kemudian saling mengampuni, sudah saling mengalah, saling memberkati, ya, saling memberkati. Kalau saudara diberkati, jangan pikirkan diri Anda sendiri ya, saudara ya. Berkati juga orang lain. Saya rindu ya gereja yang ada di tempat ini cenderung ingin nggak usah lihat keluar dulu. Ada gereja-gereja yang ya pengennya sudah supaya keluar dulu, orang yang nggak percaya itu ditolongin, saudara. Misalnya berikan bantuan, gitu kan, saudara ya. Padahal di gerejanya itu masih ada orang-orang yang hidupnya kurang, saudara. Itu nggak alkitabiah sama sekali, saudara. Karena ayatnya mengatakan kalau mau menolong, ya itu harus kawan seiman terlebih dahulu yang dilihat, saudara. Loh, yang di sini saja belum, masih ada yang belum kok sana keluar. Tuhan mau kalau kita memberkati, berkati dulu orang-orang yang di sekitarmu itu, saudaramu, keluargamu dulu, saudara. Masa kita tega sih, saudara? Keluarga kita keleleran, kita ngasih tetangga kita malahan, saudara. Jangan begitu, saudara. Karena Tuhan mau kalau kita diberkati, ya kita memberkati. Saudara, firman Tuhan hari ini lebih, saya tidak sedang berkhotbah gimana-gimana. Saya sedang ingin membangun, saudara, bersama-sama dalam komunitas ini. Ayo ke depan, saudara, kita ini akan menjadi orang-orang yang bersama-sama. Ini, saudara, saya langsung ke bagian yang ini. Nanti kita baca ayat ini, saudara ya. Saya ingin, saudara, ayo kita ini mengasihi satu dengan yang lain, lalu kita bertumbuh bersama, ya. Lalu kita melayani satu dengan yang lain, saudara. Kita mengasihi satu dengan yang lain. Kita bertumbuh bersama. Ayo, saudara. Bergandeng tangan, bertumbuh bersama. Saya juga mau bertumbuh, saudara. Lalu kita melayani bersama-sama. Nah, saudara, itu sebabnya kan jelas, saudara. Ayat-ayatnya tadi, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sudah seharusnya kita saling membantu satu dengan yang lain, saudara. Ayo, saudara. Kalau kita ini mengasihi satu dengan yang lain, tunjukkan dengan apa, saudara? Mengawali dengan ayo kita belajar kenal satu dengan yang lain. Oke. Saya ingin memberikan kesempatan agak berbeda hari ini, ya. Coba Anda lihat kanan kiri. Kalau Anda belum kenal orang itu dan kemudian nggak tahu namanya, coba tanya namanya, saudara. Hari ini agak santai waktunya, saudara ya. Nggak apa-apa. Ayo lihat kanan kiri, berdiri, bangun, lalu datengin. Ayo berdiri semua. Ayo lihat kanan kiri mana yang nggak kenal. Ada yang belum
Yakin? Sudah tahu, sudah kenal saudara? Tadi yang kenalan nanti saya tanya loh, namanya siapa loh ya. Oke. Nah saudara, kalau kita sudah mengenal, maka kita baru bisa mengasihi. Kalau kita nggak mengenal, susah untuk mengasihi saudara. Mengasihi ya mungkin oke lah secara apa sih basa-basi gitu ya, tapi kalau kenal kita tuh bisa mengasihi lebih lagi gitu saudara. Oke, bertumbuh bersama dan kemudian kita melayani satu dengan yang lain. Ya, melayani bersama juga maksudnya ya, melayani satu dengan yang lain. Nah, saudara, selama bulan Januari kita sudah belajar hal-hal yang penting ya, yang harus kita miliki. Yang pertama kita berbicara iman yang jelas. Iman kita sebagai orang percaya harus jelas. Lalu ya, kita hidup dalam hikmat, saudara ya. Ada yang pakai iman, ada yang pakai hikmat, saudara. Kalau ada yang pakai, kalau itu hanya sudah bisa pakai hikmat, ya saudara nggak perlu dibawa sampai iman sebetulnya begitu saudara ya. Saudara ngerti lah maksud saya gitu. Kalau apa namanya yang kemarin carilah dahulu kerajaan Allah itu bicara prioritas. Saya ingin supaya jemaat FGF Living Water ini punya prioritas yang benar dalam kehidupannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu menjadi prioritas dalam kehidupan saya dan saudara. Dan yang terakhir ini, kalau yang kemarin itu selingan ya, Bu Ompin ya. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi orang-orang yang hidup dalam community of grace. Sadar saudara, kita ini butuh kasih karunia. Ya. Jadi dimulainya dari mana? Dari rumah. Ayo dari rumah masing-masing hiduplah di dalam ini saudara. Prinsip grace ini, kasih karunia. Ya, kalau suami istri saling mengampuni, pasti dia kalau di gereja dia juga bisa mengampuni. Ya. Keluarga-keluarga bisa saling mengampuni, kalau ada di gereja maka mereka bisa saling mengampuni. Ya, saya berdoa itulah yang akan terjadi dalam kehidupan FGF Living Water di tempat ini. Ya, ke depan, ayo kita bersama-sama bergandeng tangan, ya, bertumbuh bersama dan kita melayani satu dengan yang lain, ya, melayani bersama-sama. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita bersama-sama akan bangkit berdiri, kita berdiri bersama-sama saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus.
mata kita, tundukkan kepala kita. Saudara ada di tempat ini pasti bukan kebetulan. Kalau saudara di tempat ini, itu artinya Tuhan yang membawa saudara ada di tempat ini. Bahkan seperti lagu yang kita nyanyikan saat ini, kalau kita ada, kalau kita hidup sampai hari ini, sampai saat ini, itu adalah berkat dari kemurahan Tuhan, berkat dari anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya sesuai dengan apa yang kita sudah dengar hari ini, saudara, kita semua ada dalam komunitas yang namanya komunitas kasih karunia. Orang-orang yang sudah mendapatkan kasih karunia, orang-orang yang butuh kasih karunia, dan orang-orang yang harus belajar untuk punya kasih karunia bagi orang lain. Karena tanpa kasih karunia, tanpa kita memiliki kasih karunia, komunitas ini tidak akan berarti apa-apa. Komunitas ini tidak akan jalan kalau kita tidak belajar memiliki kasih karunia. Itu artinya kita harus saling mengampuni, saling mengalah, saling menasehati. Semuanya itu kita lakukan karena kita ada dalam komunitas ini, saudara. Saling satu dengan yang lain. Tidak ada di sini yang engkau ada di tempat ini dan engkau merasa bahwa engkau sendiri. Tadi saya mengatakan bahwa kekristenan yang benar itu memang, ya, kekristenan yang benar itu personal sifatnya dengan Tuhan. Tetapi dia tidak private. Dia harus membangun hubungan dengan orang lain. Dia harus saling dengan orang lain. Saling apapun itu. Karena itu yang Tuhan mau. Kasihlah Tuhan Allahmu dan juga kasihlah sesamamu. Tuhan mau itu yang terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Jadi saya hari ini dengan kasih Tuhan ingin mengajak saudara, mari saudara-saudara, kita akan belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain di tempat ini. Kita ini one big happy family, saudara. Itu yang menjadi kerinduan kita. Kita menjadi keluarga besar yang betul-betul hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya berdoa inilah yang terjadi. Tidak ada di tempat ini orang yang merasa sendiri. Tidak ada di tempat ini orang yang merasa tidak dikenal oleh orang lain. Tidak ada di tempat ini orang-orang yang merasa bahwa kita orang asing di tempat ini. Tidak ada. Tapi kita semua adalah keluarga yang saling mendukung, saling support, saling membantu, saling memberkati. Kalau ada yang lebih diberkati, maka engkau memperhatikan yang lain yang butuh engkau berkati di keluarga ini, di rumahmu ini, di tempat ini. Itu yang Tuhan mau kita lakukan sebagai orang percaya yang hidup dalam community of grace di tempat ini. Itu sebabnya Tuhan hari ini kami menjadi orang-orang yang ada di tempat ini, yang berdiri di tempat ini, Tuhan. Dan kami mau betul-betul kami secara pribadi, Tuhan, menjadi bagian keluarga besar ini. Kami bangga dengan keluarga besar yang ada ini, Tuhan. Kami rindu memberkati keluarga besar ini, Tuhan, dengan apapun yang kami bisa lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu yang kami rindukan terjadi dalam kehidupan kami. Saat ini saya rindu berdoa untuk saudara sekalian. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa saat ini, Tuhan, menyerahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu di tempat ini akan bersama-sama, Tuhan, seia sekata. Kami mengasihi satu dengan yang lain, kami bertumbuh bersama, dan kami melayani satu dengan yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini
Di minggu terakhir di bulan Januari ini Tuhan, kami boleh menyelesaikan hal yang penting. Kami belajar hal yang penting yang harus kami punya Tuhan sebagai gereja-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kebenaran demi kebenaran itu dalam kehidupan kami. Biarlah kami akan bersatu hati bersama-sama bergandeng tangan ya Tuhan. Kami mau mengasihi satu dengan yang lain, kami mau bertumbuh bersama, dan kami mau melayani satu dengan yang lain di tempat ini Tuhan, di gereja-Mu ini, karena kami adalah keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, itu sebabnya kami perkatakan firman kebenaran ini menjadi kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami perkatakan itulah yang akan terjadi Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus perkatakan ya Tuhan, bahwa di dalam segala perkara Tuhan, kami belajar Tuhan untuk tetap percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, apapun yang kami hadapi. Kalau hari-hari ini kami sedang menghadapi pergumulan dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hari ini sedang bergumul, Bapa, kami perkatakan di dalam nama Yesus, Tuhan yang memberikan iman kepada kami, dan kami mau iman itu juga bertumbuh Tuhan, dan juga Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, dan kami mau juga hikmat itu bertumbuh Tuhan. Kami tahu dengan ini semua kami mendapat terobosan ya Tuhan di dalam pekerjaan kami, dalam bisnis yang kami lakukan. Kami percaya dengan iman dan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, maka Tuhan akan pulihkan Tuhan bisnis, pekerjaan, apapun yang kami lakukan di dalam nama Yesus, itu yang terjadi Tuhan. Dalam keluarga kami, kalau kami hari-hari ini butuh Tuhan pemulihan dari Tuhan, kami percaya Engkau Allah pemulih kami ya Tuhan. Kami perkatakan setiap rumah tangga dijamah oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan lakukan untuk setiap anak-anak-Mu, setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, bahkan dalam kehidupan pribadi, kalau ada di antara kami Tuhan yang berdoa untuk kehidupan pribadi, kerinduan di dalam kehidupan secara pribadi, ingin lebih baik lagi, ingin lebih lagi melayani Tuhan, hari ini hamba-Mu berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan Tuhan, teguhkan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, sehingga kehidupannya betul-betul Tuhan menjadi kehidupan yang berarti bagi Tuhan. Hidupnya lebih baik lagi, hidupnya betul-betul tidak sia-sia Tuhan, dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, secara khusus di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah yang Tuhan kerjakan untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari yang empunya berkat, yaitu Tuhan sendiri. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering, tahun-tahun susah, tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya 3 pilar, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, kebutuhan-kebutuhan hidup yang dicari oleh bangsa-bangsa, kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan apapun, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapa, hanya bagimu segala hormat, pujian, kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah ke rumahmu masing-masing, pulanglah ke rumah tanggamu masing-masing, pulanglah ke keluargamu masing-masing dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.